pameran produk ekonomi kreatif dari wilayah Kabupaten Cirebon dan pasti juga dengan ciri khasnya masing-masing. Ingin tahu pemirsa bagaimana keseruan dari Expo ini? Kita simak liputan selengkapnya untuk Anda. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon menggelar Expo Pariwisata, Eksplorasi Wisata Alam dengan mengusung tema melestarikan warisan, membangun masa depan pariwisata Kabupaten Cirebon. Kegiatan ini digelar selama 2 hari pada tanggal 16 dan 17 November 2024. Pameran pariwisata ini antusias disaksikan warga yang datang berkunjung di salah satu mall terbesar di kota Cirebon tersebut dengan menyaksikan jalannya acara pembukaan dari Expo Pariwisata ini. Dalam kesempatan ini pemirsa hadir Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Abraham Muhammad, Kepala Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif Ahmad Bayu Suradilaga, keluarga besar Disbudpar Kabupaten Cirebon, serta tampak hadir Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon Dadang Suhendra, Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Cirebon, dan undangan penting lainnya. Pembukaan Expo Pariwisata Disbudpar Kabupaten Cirebon ini diawali dengan penampilan sejumlah penari yang menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam menari. Tampilan ini yang membuat acara semakin meriah. Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik dan mempromosikan keberagaman wisata di Kabupaten Cirebon ini dibuka langsung Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Abraham Muhammad dengan ditandai membunyikan sirine. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Expo Festival ini saya buka. Minimal kita harus kenal dulu. Kalau tidak kenal maka tidak sayang. Oleh sebab itu, contoh tadi nih, ya belangkon yang saya pakai ikat. Ini beraneka ragam. Awalnya masuk kategori ya orang aneh gitu kalau bikin. Tapi kalau pakai sepatu terusan di kantor itu disosialisasikan, keren juga kalau kata saya sih. Ya. Nah itu jadi bagaimana mendongkrak satu kearifan lokal Kabupaten Cirebon, kemudian yang kedua tentunya pariwisata itu bisa secara populis ya untuk wilayah Kabupaten Cirebon bisa berkunjung. Jadi harapan saya ke depan tidak hanya menyangkut masalah PAD, kita menjunjung tinggi dan mensosialisasikan budaya Kabupaten Cirebon. Kan sudah banyak upaya yang dilakukan dari dinas, Pak. Apakah sudah tercapai target itu, Pak? Ya contoh yang tadi saya sebutkan, keterkaitan ODCB, WBTB, Pokdarwis. Untuk wilayah 3 Cirebon kita nomor 1. Nah itu udah terbukti. Dan kami kiprah nanti hari Senin memfasilitasi yang selama berdiri ada sebuah kebiasaan yang sekiranya kurang elok, insya Allah kami tata dengan baik. Yang sekiranya masyarakat hadir dalam ziarah itu betul-betul tawadu dan bisa merasakan rasa aman dan nyaman. Jadi Dinas sudah berupaya bagaimana untuk masukkan para pelaku yang lainnya, Pak? Ya, apa yang sudah diaplikasikan dan implementasikan ke yang lain agar bisa mengikuti dengan sendirinya. Harapannya bagaimana, Pak?
wisata alam yang ada di kita, Ekraf juga Pak? Ya harapannya sih event ini ke depan harus lebih besar Mas Bayu. Dan kemudian ini agak sedikit trouble ya kalau menurut hemat saya. Kalau bisa jangan terlalu berdempetan dengan mobil, nanti orangnya mau beli mobil itu. Ya. Ada lagi Pak, ini Pak untuk target tahun berikutnya apa lagi Pak? Program-program dari Dispupar Pak? Kita harus go public. Contoh tadi Sanggar Mismala, dia udah pernah beberapa tampil di beberapa negara. Nah harapan saya yang lain juga sama, sanggar-sanggar yang lain. Pemirsa, selama 2 hari pada tanggal 16 dan 17 November 2024, warga Cirebon bisa melihat produk pariwisata yang ada dalam pameran pariwisata ini. Tidak itu saja, terdapat juga pameran produk ekonomi kreatif seperti kerajinan dari gerabah, ukiran kayu, produk ekoprint, produk kuliner khas Belawa, dan dari desa lainnya yang ada di Kabupaten Cirebon. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Expo Pariwisata yang digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Dalam pameran ini, dipamerkan produk ekonomi kreatif dan produk pariwisata yang menjadi ciri khas Kabupaten Cirebon. Berbagai produk unggulan dari desa-desa yang ada di Kabupaten Cirebon ditampilkan hingga menyedot perhatian para pengunjung yang datang ke acara tersebut. Ya, jadi ini salah satu program dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Ini merupakan expo atau pameran kepariwisataan yang diselenggarakan di CSB Mall Kota Cirebon. Jadi ini merupakan bagian dari program sales mission untuk pariwisata dari Dispupar dari Dispupar, maaf. Memang upaya dari dinas sendiri apa saja Pak untuk bisa lebih mempromosikan wisata alam Ekraf yang ada tuh Pak? Ya, ini kami menampilkan 10 tenan dari perwakilan 10 potensi ya. Dan juga kami mengusung tema eksploitasi wisata alam, melestarikan warisan, terus kemudian untuk membangun masa depan pariwisata di Kabupaten Cirebon. Jadi setelah dibuka nanti, kami juga akan melakukan trip ya, atau field trip ya, melalui atraksi baru menggunakan jeep di objek wisata Batu Lawang. Target-target dari dinas apa nih Pak untuk lebih mempromosikan wisata alam yang ada di wilayah kita? Ya, kalau target dari dinas ini kami berupaya untuk mempromosikan ya produk-produk ekonomi kreatif, produk-produk pariwisata supaya naik kelas dan supaya terpublikasikan. Gitu, tidak hanya di kabupaten sendiri, tapi kita juga mempublikasikan di wilayah lain. Tantangannya apa sih Pak Bayu? Tantangannya nih Pak yang dihadapi daripada kendala permodalan atau apa sih Pak? Ya, kalau tantangan banyak ya, maksudnya salah satunya itu kan persaingan ya antar daerah itu memiliki potensi atau kearifan lokal masing-masing gitu kan produknya. Nah kita perkenalkan saja gitu, tidak hanya di kabupaten sendiri, tapi di kota sendiri, tapi di kota lain. Gitu. Optimis dengan apa yang kita miliki Pak? Insya Allah optimis karena ini merupakan produk-produk yang masih ekraf atau coba kita angkat ini yang memang belum luas ya dipasarkan ya di Kabupaten Cirebon. Mungkin ada masukan Pak untuk para pelaku? Ya, kalau harapan ya dari terselenggaranya Expo ini ya semoga ini bisa menjadikan sarana pemasaran ya pariwisata untuk produk-produk ekonomi kreatif, produk-produk UMKM dan produk-produk pariwisata ya supaya biar terpublikasikan secara luas.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon dalam pameran ini mengeksplorasikan wisata alam Batu Lawang dan Banyu Panas di Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon yang memiliki wahana baru, yaitu field trip Batu Lawang Jeep Adventure with Batu Panas, di mana para pengunjung dapat merasakan sensasi baru berpetualangan mengelilingi tempat wisata Batu Lawang sambil melihat pemandangan indah di sepanjang perjalanan dengan view alam yang mempesona. Untuk responnya kami dari Batu Lawang ini sangat menyambut baik adanya Expo Pariwisata di Spunpark Kabupaten Cirebon ini, dikarenakan di Cupang ini banyak potensi-potensi pariwisata yang adanya hutan, kayak seperti wisata-wisata situs, juga ada danau, dan sangat-sangat bagus di Cupang ini. Khususnya kan di Cupang ini khusus di ujung barat gitu. Karena Cirebon ini wisata alam ini di barat sangat bagus sekali. Oke, apa yang istimewa nih dari Batu Lawang, ada punya sesuatu yang baru nggak nih? Kalau di Batu Lawang itu istimewanya itu ada jeep wisata baru, jadi wahana baru, kita mengelilingi hutan, pegunungan, wisata tambang, termasuk juga ada Banyu Panas juga di sini. Jadi kita dari dua wisata Banyu Panas dan Batu Lawang itu kita mengelilingi semua. Di sini ada UMKM, ada Banyu Panasnya, ada makanan-makanan khas di sana, tuh ada buah-buahan yang mempunyai ciri khas seperti pete dan lain-lain. Kita bisa mengelilingi di sana. Oke, Gitu. yang untuk Jeep Adventure itu bagaimana nih dengan biayanya? Untuk biaya ini ada dua, seperti ada long trip sama mini trip gitu. Untuk mini trip ini biayanya sekitar 350.000. Nah, untuk long trip ini mengelilingi Cupang semua dan Banyu Panas. Itu termasuk ke tambang dan ke pegunungan, itu biayanya 450.000. Nah, 450.000 ini ada 4 orang untuk satu jeep seperti itu. Itu memakan biaya 1,5 jam. Oke, serunya di sana bisa ngeliat apa aja, Mas? Serunya di sana itu banyak melihat pegunungan, ada tambang juga, ada kayak misalkan rumput-rumput yang hijau di sana, ada hutan yang mengelilingi makanan-makanan khas, ada juga kambing-kambing yang di sekitar desa juga ada di sana. Oke, ajakan dong yang pengen coba sensasi itu datang. Ya, ayo teman-teman semua yang di Kabupaten Cirebon, khususnya kita ada wisata yang alam yang sangat bagus di Cirebon ini. Mari kita berkunjung dan bereksplor di sana. Tema yang diusung yaitu melestarikan warisan membangun masa depan pariwisata, menunjukkan kreativitas dan inovasi para pelaku pariwisata dan ekraf di Kabupaten Cirebon. Hal ini dibuktikan dengan bertumbuhnya desa wisata di wilayah tersebut. Salah satunya melalui paket wisata Jeep Adventure Batu Lawang yang baru diluncurkan oleh komunitas Jeep Batu Lawang. Pameran pariwisata yang digelar di Spunpark Kabupaten Cirebon ini sebagai momentum penting untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif atau ekraf di Indonesia. Pengunjung yang hadir dapat melihat produk-produk kreatif hasil para perajin yang ada di Kabupaten Cirebon yang tentunya menarik untuk dijadikan hiasan, aksesoris ataupun buah tangan. Kita lagi coba ini Mbak, bangun souvenir yang kulit gitu loh. Jadi apa ya, kebutuhan kecil-kecil gitu ya, yang orang kalau datang ke satu tempat, ke daerah gitu, kita buatin souvenirnya gitu. Oke, ini ada beberapa macam nih, Mas? Banyak banget. Dari yang kecil yang besar juga ya? Iya, jadi ada yang buat kebutuhan kendaraan nih, kayak barang-barang kayak gini kan buat apa, buat mobil apa gitu. Terus yang buat lucu-lucu kayak gelang-gelang gini, ini biasanya anak muda kan pada aksesoris segala macam gitu, buat HP segala. Yang jelas buat kebutuhan ini aja lah, buat kebutuhan hari-hari gitu. Oke. Apa sih yang ingin disampaikan kepada para pengunjung yang datang sini dengan adanya ekraf ini? Yang pasti pertama, kita di sini kan mempromosikan ya
bahwa di Kabupaten Cirebon juga ternyata punya banyak potensi gitu loh, baik dari wisatanya maupun produk ekonomi kreatifnya itu. Jadi apalagi Cirebon kan di mall ini mall yang paling banyak pengunjung lah ya. Jadi kita berharap bisa informasinya semakin bisa lebih cepat dilebarluaskan gitu. Iya. Oh, ini dari Siti Winangun, jadi produknya prioritasnya gerabah. Ya. Istimewanya apa sih dari gerabah ini? Bisa diolah? Kalau gerabah sendiri kan semuanya berbahan baku dari tanah liat tuh. Selain fungsional, fungsinya juga bisa dipakai untuk barang hias atau apa. Nah ini salah satunya ini, topeng ini. Jadi untuk bisa merangsang anak-anak untuk untuk bisa mewarnain praktek belajar, edukasi wisatanya kita tonjolkan. Biasanya ini untuk apa sih, hiasan saja atau bagaimana sih, Mas? Kalau dari gerabah yang sifatnya kayak topeng ini hanya sebagai dekorasi, Mbak. Nanti ada beberapa produk yang dari gerabah bisa difungsikan sebagai barang fungsional untuk tableware atau makan minum. Selain ini, hiasan lainnya apa lagi nih, Mas? Oh, ada banyak nih. Nah, ini termasuk hiasan juga, ini berupa patung gitu. Jadi selama ini kita ngerjain berdasarkan customer, permintaan dari konsumen, minta dibikin patung. Atau seperti semar. Ini ada di pameran ini bagaimana nih harapannya nih dari para pelaku sendiri? Kalau dari kami sih ya, dari Apikrep tuh pengen lebih luas, khususnya di Cirebon sendiri, tahu gitu bahwa ada potensi gerabah kerajinan di daerah Cirebonnya sendiri. Itu sih. Dan ya dari pameran ini saya nanti bisa menerima sesuatu yang bisa mengembangkan ke depannya itu untuk produk-produk keramik atau gerabah gitu. Kita bikin beberapa tas dari ekoprint, kita padankan dengan beberapa macam material kayak misalkan kayak ini dengan boni. Ya, kita ekoprint, bahan ekoprint kita padupadankan. Jadi ekoprintnya dari kain kanvas twill, kita padupadankan dengan kain boni. Terus Ini ada dari mana nih, Ibu? sebenarnya bukan khas ya, jadi kerajinan aja sih. Bukan kalau khasnya ya. Jadi ekoprint itu kan cuma dari kain kita kita aplikasikan daun dan beberapa tanaman. Jadi kan benar-benar kita produk-produk alami semua, pewarna alami semua kan. Tapi ada juga yang Pasarnya untuk apa nih, Bu? Dewasa, remaja, atau bagaimana, Bu? kita sementara ke ibu-ibu dulu ya. Sebenarnya OTW mau ke ABG sih, tapi masih mikir produk apa. Punten seperti ini kan emak-emak juga. Dan kalau ini kita aplikasikan dengan anyaman daun pandan. Dia daun pandan, terus ininya pakai ekoprint. Kalau yang kayak gini kan full ekoprint semua. Jadi segitu aja sih, simple sih. Soal harga gimana nih, Ibu? Ini termasuknya barang-barang yang dipakai juga sehari-hari Iya, ya? iya. Gimana, Kebetulan kita punya beberapa display di beberapa hotel, ada 6 hotel di Kota Cirebon, terus di Patik Rusmi, Patik Salma. Jadi kalau dari kita harga reseller sih masih ya alhamdulillah kalau di Patik Rusmi itu harganya sudah selangit. Alhamdulillah masih lakunya masih keras. Masih alhamdulillah, jadi harga sih masih standar ya. Masih harga wajar lah kita kasih. Lagi punya apa nih, Bu? Ini makanan kuliner dari Belawa, hasil karya UMKM dari ibu-ibu PKK. Itu apa aja nih, Bu? Ada jus, ada manisan mangga basah juga kita ada, cuman nggak bawa lagi pas nggak produksi. Jadi khasnya mangga nih ya, Bu ya? Iya, di Belawa banyak sekali mangga. Dan Ini apa? jenisnya mangga gedong, mangga rumanis, banyak. Kita rencananya ke depannya mau ada agrowisata untuk mangga juga. Dari mangga yang warna merah tuh. Iya. Dengan adanya expo ini gimana nih, Bu? Iya. Dari dinas. Mudah-mudahan kita ke depannya lebih maju lagi, lebih terkenal lagi, dan bisa mengangkat desa Belawa menjadi desa wisata yang terkenal lagi. Sering, Bu, kerjasama dengan dinas itu diajak pameran-pameran. Kalau pameran baru kali ini ya, cuman alhamdulillah kita sekarang udah banyak yang peduli dengan Cikuya gitu, untuk melestarikan kura-kura Belawanya gitu, karena ini kan hewan langka. Iya. Silakan. Iya, Bu ya? Iya, ini hewannya hewan langka, dan kita waktu tahun 2010 kita mengalami kematian massal, dan ini kita simpan untuk kenang-kenangan, kita awetkan. Ini kita juga ada penangkaran ininya,
Jadi kita nanti ditetaskan di ruangan yang khusus gitu. Nanti setelah 100 hari dia menetas sendiri. Kunjungan datang ke Belawan gimana Bu sejauh ini Bu? Kenapa? Datang ke Desa Belawan. Kenapa? Kunjungannya gimana responnya? Alhamdulillah sekarang mulai rame lagi. Kita kan mengadakan paket outing class gitu. Jadi kita fasilitasi di sana untuk anak-anak bisa mengenal flora dan faunanya. Di sana kan tempatnya adem juga gitu. Expo Pariwisata dan Ekraf Kabupaten Cirebon adalah agenda tahunan sebagai upaya pemerintah Kabupaten Cirebon dalam memperkenalkan dan mempromosikan atraksi wisata baru, produk kreatif, serta pelaku usaha. Diharapkan dengan adanya Expo Pariwisata ini menjadi terobosan baru untuk lebih menggeliatkan pariwisata hingga meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Cirebon. Tim Liputan RCTV, Cirebon.